Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol, mungkin Pol-Pol udah ngeliat banyak postingan masalah bayi yang ditemukan meninggal di dalam wadah kimchi. Dan mungkin Pol-Pol bakal ngira, wah orang tuanya kejam. Tapi kasus ini setelah tak baca dan tak cari tahu, ini kasusnya jauh lebih menyeramkan dan jauh lebih ganas dari yang Pol-Pol bayangkan. Jadi tak beritahu apa yang sebenarnya terjadi dan juga cerita yang perlu Pol-Pol ketahui di balik meninggal bayi ini. Langsung kita mulai. Kejadian yang Pol-Pol tahu alias bayi yang ditemukan di dalam wadah kimchi ini sebenarnya terjadi pada tanggal 14 November tahun 2022. Kepolisian dan juga tim forensik ini pergi ke salah satu villa yang ada di kota Seoul di daerah Sotaemun di dekatnya tempat tinggalku saat ini. Polisi pergi ke villa itu dan menuju ke lantai paling atas dan di situ ada satu kanopi kecil dan di atasnya terlihat ada satu barang. Dan setelah barang itu dibawa turun dan dibuka pelan-pelan, ternyata barang itu dibungkus sebanyak 12 lapis menggunakan handuk dan juga plastik, dan di dalamnya ditemukanlah jenazah anak perempuan yang beratnya cuma 1,7 kg yang diperkirakan udah meninggal pada bulan Januari tahun 2020, alias jenazahnya ini ditemukan lebih dari 2 tahun setelah anaknya meninggal. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dalam benak Pol-Pol adalah, lah mama sama papanya ini orang ngapain kok bisa anaknya ditemukan seperti ini? Mulai saat ini bayinya bakal tak sebut sebagai korban, oke? Nah, mama dari korban itu bermarga So, sedangkan papanya itu bermarga C. Keduanya ini tidak memiliki pekerjaan yang mapan, alias mereka itu sebenarnya tidak pernah bekerja dan cara mereka menghasilkan uang adalah dengan menipu orang-orang. Jadi bilang jual barang second lah, barang inilah, tapi sebenarnya barang-barang yang mereka jual itu adalah bohong. Bahkan di saat bayinya ini ditemukan meninggal, polisi langsung ngecek mama dan papanya. Mamanya yang bermarga So ini ternyata udah pernah dituntut atas penipuan sebanyak 10 kali dan papanya juga udah melakukan penipuan sebanyak 10 kali dan bahkan papanya ini pernah dipenjara. Sedangkan untuk mamanya itu juga pernah mendapatkan hukuman penjara tapi dilepaskan dengan lepas bersyarat ataupun pidana bersyarat. Kalau menurutku kemungkinan besar mamanya itu udah mendapatkan hukuman untuk penjara tapi karena ada anak, pengadilan ngasih keringanan pidana bersyarat. Nah, Pol-Pol pasti udah bisa merasakan betapa kacau balaunya keluarga ini. Dan setelah bayinya ini ditemukan, tim forensik langsung memindahkan bayinya ini ke lab untuk dicari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang membuat anak ini meninggal. Tapi bayi yang ditemukan di dalam wadah kimchi yang berukuran 35 cm x 24 cm ini bisa dibilang kondisinya udah sangat susah untuk ditinjau. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, bayinya ini ditemukan dalam kondisi dengan berat badan 1,7 kg. Yang berarti air yang ada di dalam tubuh bayi ini udah hilang semua dan kebanyakan organ bayi ini udah membusuk karena ditemukan 2 tahun setelah meninggal. Lebih dari 2 tahun. Satu hal yang perlu Pol-Pol ketahui tentang wadah kimchi. Wadah kimchi itu mirip sama kayak lock and lock ataupun wadah-wadah yang sangat erat gitu. Cuman bedanya kalau wadah kimchi itu biasanya ada lubang kecil jadi dia ini menahan, tapi kalau tekanannya terlalu tinggi dia bakal melepaskan sedikit gas biar nggak meledak. Karena kimchi ini kan makanan fermentasi atau jadi bayinya ini sengaja dimasukkan di dalam wadah itu biar tidak meledak dan juga tidak dicurigai sama warga-warga sekitar. Nah, terkesan kayak gitu. Nah, pokoknya setelah dibawa ke lab, anaknya ini langsung diotopsi atau tapi waktu bayinya ini diotopsi, mau jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas ini udah terlalu membusuk sehingga tim forensik sebenarnya tidak bisa menyatakan apapun. Tapi untungnya setelah diamati dengan baik-baik, tim forensik berhasil menemukan satu luka aneh di kepala bayi itu. Lebih tepatnya di kanan belakang. Jadi sekitar sini lah. Ini kananku, kanan belakang sini. Namun, ini juga tidak bisa dipastikan apakah ini merupakan luka yang mengakibatkan kematian atau meninggal dulu baru muncul luka ini. Tapi yang pasti ditemukan satu lubang kayak retaan di bagian tulang tengkorak bayi ini. Cuman sebatas ini. Nah, luka yang aku bilang ini diingat baik-baik karena nanti di akhir video bakal tak jelaskan apa luka ini. Oke, jadi pekan baik-baik. Sekarang tak beritahu bagaimana bayi ini ditemukan dan bagaimana polisi jadi tahu tentang kejadian ini. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata bayinya ini meninggal pada tanggal 6 Januari tahun 2020 dan pada waktu itu ayahnya itu lagi di penjara. Namun yang lebih mengagetkan, yang membuang bayi ini di Villa Sotaemungu yang ada di Seoul itu adalah ayahnya. Jadi ayahnya itu bukan seseorang yang terlibat dalam
meninggalnya anak ini, tapi ayahnya ini merupakan orang yang membuang anaknya sendiri. Nah, sekarang Polo-Polo juga mau tak beritahu bagaimana awalnya polisi bisa jadi tahu anak ini ada di tempat ini. Sebenarnya semua ini berawal mula dari badan pemerintah yang bertugas untuk ngecek anak-anak itu apakah udah diimunisasi atau belum. Jadi di Korea hingga 6 tahun semua imunisasi itu gratis. Jadi kayak Ruel, misalnya dia pergi imunisasi apapun yang diwajibkan sama pemerintah, itu semuanya gratis, kecuali ada beberapa imunisasi yang dokter itu nawarin, yang gratis, yang ini agak lebih mahal. Mau nggak? Cuman biasanya aku itu pasti milih yang gratis, bukan karena aku nggak mau pakai uang, tapi imunisasi yang gratis itu biasanya imunisasi tradisional yang udah lebih terbukti kalau ini ada khasiatnya gitu. Sedangkan yang baru-baru ini ada khasiatnya, cuma dibandingkan yang tradisional mungkin jumlah risetnya itu tidak sebanyak ini. Sehingga aku itu biasanya milih yang gratis, yang berarti imunisasi gratis di Korea itu sebenarnya udah cukup baik. Dan setiap kali seorang anak mendapatkan imunisasi, semua informasinya itu bakal terupload ke online, ya tentunya ke badan pemerintah, dan kita bisa ngecek, oh anakku ini udah imunisasi apa aja dan apa yang belum. Dan bahkan kalau udah mendekati hari, aku itu pasti di SMS dan juga dihubungi sama badan pemerintah. Jadi untuk badan pemerintah ngecek anak mana yang belum diimunisasi itu sebenarnya mudah banget. Nah, jadi kejadiannya waktu itu badan pemerintah yang bertugas untuk ngecek anak-anak yang harusnya udah diimunisasi ini ngelihat, loh kok ada satu anak yang bernama Han, ini nama samaran, Han ini kok kayaknya belum diimunisasi, bahkan udah mau memasuki bulan ini imunisasinya itu baru 3, sedangkan imunisasi yang seharusnya dipenuhi itu mungkin udah mencapai kayak 7, 8, atau 10 gitu. Sehingga karyawan dari badan pemerintah ini menghubungi orang tuanya alias mama atau papanya gitu. Tapi mama dan papanya itu kayak susah banget dihubungi, sehingga badan pemerintahan ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Lebih tepatnya pada pukul 17:27. Karyawannya ini melaporkan hal ini kepada polisi dan polisi mulai menyelidiki kasus ini. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung menangkap mama dan papanya. Loh, anakmu di mana? Mereka bilang kayak gini, oh anaknya ini lagi di rumah saudara, itu masih ada, masih sehat kok di situ. Cuman kita pindah-pindah tempat tinggal, makanya imunisasinya agak berantakan. Tapi udah, dan ini sebenarnya nggak masuk akal karena rumah sakit manapun setelah kita imunisasi itu informasinya bakal langsung ke upload. Bahkan kayak Ruel, kalau misalnya aku ngecek itu bakal muncul rumah sakit mana, tanggal berapa, jam berapa, itu pasti muncul karena ini kan kita gratis alias yang bayar pemerintah ya toh. Sehingga untuk dokternya mendapatkan bayaran, mereka itu pasti ngupload bukti imunisasi ke pemerintah. Nggak mungkin dokter itu lupa ataupun rumah sakit itu kelewatan, itu sama sekali nggak mungkin ya toh. Nah, awalnya mama dan papanya itu bilang kalau anaknya itu masih ada lah di rumah inilah, di rumah itu. Tapi karena polisi merasa ini kayaknya kasus yang nggak biasa, polisi pun akhirnya mulai mengikut sertakan lebih banyak polisi dan juga profiler. Dan nantinya polisi pun juga minta tolong ke badan pemerintah sebanyak 304 badan pemerintah untuk juga ikut ngecek. Dan berkat kerjasama badan pemerintah ini, akhirnya polisi jadi tahu kalau anaknya itu sebenarnya dibuang di satu villa yang ada di Seoul. Sehingga pada tanggal 14 November tahun 2022 tadi itu, polisi jadi tahu dan berhasil menemukan jenazah Han. Dan setelah polisi menemukan jenazah Han ini, baru polisi mulai menyelidiki lebih lanjut sebenarnya orang tuanya ini ada nggak sih tanda-tanda kalau mereka ini melakukan kekerasan kepada anak, ataupun mungkin bukti-bukti yang bisa menunjukkan kalau orang tuanya itu tidak merawat anaknya dengan baik. Setelah dicari tahu lebih baik, ternyata pada bulan Oktober di tahun 2019 mamanya ini pernah meminta tolong ke pemerintah, minta bantuan karena mereka ini kesusahan secara ekonomi. Karena ada postingan seperti itu di tahun 2019 bulan Oktober itu, ada satu karyawan yang langsung mengunjungi rumah itu untuk ngecek apakah rumah ini beneran butuh bantuan atau gimana. Dan karyawannya ini katanya masih ingat betul apa yang dia lihat. Waktu itu Han itu katanya udah berusia 13 bulan tapi masih belum bisa jalan. Bahkan masih merangkak dalam kondisi kayak gini. Dan buat yang punya anak usia lebih dari 1 tahun itu mungkin ya bisa jadi masih belum bisa jalan, tapi paling nggak itu udah mulai berdiri ataupun nyoba mulai berdiri. Anak usia 13 bulan masih merangkak itu udah bukan tanda yang baik. Udah gitu orangnya itu bilang kalau anaknya itu punya banyak alergi kulit ataupun penyakit kulit. Dan ketika stafnya ini tanya ke mamanya bilang, oh anak saya itu memang punya banyak
alergi kulit makanya kulitnya kayak gini. Ya tapi ya kondisi kita seperti ini, secara ekonomi kami kesusahan, bisa nggak kita menerima bantuan? Nah melihat itu stafnya pun berusaha untuk memberi bantuan sebisa mungkin. Nah di sini kita perlu melakukan cross check. Apakah betul anaknya ini beneran punya alergi kulit atau mamanya yang tidak merawat anaknya sehingga kulitnya jadi seperti ini. Nah untungnya staf yang mengunjungi rumahnya Han itu foto Han pada waktu itu, dan ini beberapa fotonya. Dan salah satu dokumenter TV Korea itu membawa foto ini pergi ke dokter dan tanya, ini normal nggak? Dan apakah ini beneran merupakan alergi kulit yang mungkin terjadi kepada anak-anak? Dan ketika ini ditunjukkan, dokter langsung bilang dua hal. Yang pertama, terlihat kulit perutnya itu agak ada keriputnya dan ini sangat tidak normal. Normalnya anak-anak itu perutnya agak gembung, ya maksudnya agak gemuk gitu. Sangat jarang anak usia 13 bulan itu punya keriput di bagian perut, kecuali anaknya malnutrisi ataupun kekurangan secara gizi, sehingga kemungkinan besar HN ini kekurangan secara gizi dan mungkin diakibatkan itu hingga di bulan ke-13 HN itu masih belum bisa jalan. Dan poin yang kedua yang disampaikan sama dokter, ngelihat kondisi kulitnya HN, dokter bilang ini bukan alergi kulit, bukan atopi, tapi ini merupakan penyakit kulit yang diakibatkan kebersihan yang buruk, alias kemungkinan besar mamanya itu nggak pernah membersihkan popoknya, ataupun waktu anaknya dibiarkan nya nempel di bokongnya selama berjam-jam, dan ini terus berkembang menjadi infeksi sehingga nyebar dan berakhir menjadi kulit yang seperti ini. Dan setelah dokumenter TV mendengar hal itu, dokumenter TV ini mulai ngecek, mosok sih mamanya ini beneran membiarkan ataupun kayak gak peduli sama anaknya segitunya. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ini bisa jadi beneran terjadi karena tadi kan aku udah bilang kalau papanya ini lagi di penjara di saat anaknya meninggal ya toh. Dan ternyata di saat papanya ini lagi di penjara, mamanya itu sering banget pergi ngunjungi suaminya. Dan biasanya waktu kamu ngunjungi seseorang di penjara itu cuma dikasih waktu 5-10 menit biasanya. Tapi entah kenapa mamanya itu sering banget ngunjungi, bahkan lebih dari 70 kali itu pergi ngunjungi suaminya. Oke, itu nggak menjadi masalah. Tapi tidak pernah sekalipun mamanya itu membawa Han untuk pergi ngunjungi suaminya. Dan jarak penjara dan juga tempat tinggal mamanya Han itu sekitar 4-6 jam PP. Jadi setiap kali mamanya pergi ngunjungi suaminya, Han ini dibiarkan sendiri di rumahnya. Dan waktu itu Han itu masih 10 bulan. Bayangkan, anak 10 bulan ditinggal sendiri di rumah selama rata-rata 5 jam setiap kali mamanya keluar dari rumah. Dan waktu aku denger itu, aku pun mikir, loh anaknya emang nggak nangis tau. Tapi kita perlu ingat, anaknya ini kekurangan gizi. Kemungkinan besar anaknya ini nggak punya tenaga untuk nangis ataupun minta tolong kepada siapapun. Sehingga anaknya ya semakin diam, semakin lemes, ya nggak dibersihkan, ya kayak gitu. Dan satu hal yang lebih mengagetkan, di saat suaminya ini ada di penjara, ada juga yang bilang kalau mamanya ini punya pacar lain, dan ada beberapa hari mamanya itu nginep di rumah pacarnya dalam kondisi anak-anaknya ditinggal di dalam rumahnya sendirian. Loh mas, kok anak-anaknya kan anaknya satu? Oh, saya belum bilang. Han itu sebenarnya punya opa, kakak laki-laki yang waktu itu mungkin usianya sekitar 5 tahun. Loh mas, berarti anaknya ini nggak cuma 1 tah, 2 tah. Sebenarnya anaknya ada 3, tapi mari kita mulai pelan-pelan. Han yang ditemukan di dalam wadah kimchi itu merupakan anak ketiga, dan kakak laki-lakinya itu adalah anak yang pertama. Dan anak pertamanya ini kalau berdasarkan warga sekitar, dia ini udah usia 5 tahun tapi juga nggak pergi ke TK, nggak juga mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga terkesan dia itu ngomongnya juga masih belum bisa, kayak masih dumel gitu, dan juga masih belum bisa menyampaikan apapun yang dia butuhkan. Udah gitu pakaiannya pun nggak pernah sesuai dengan cuaca. Musim dingin tapi pakai singletan, celana pendek. Jadi mamanya itu udah bener-bener ngelepas anaknya. Jadi di saat mamanya pergi mengunjungi suaminya yang lagi di penjara ataupun waktu nginep di rumah pacarnya, anak pertamanya sama anak ketiganya itu dibiarkan berdua di rumah itu. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Nah mungkin Polo-Polo mikir, loh mas, lah kok anak keduanya nggak di rumah gimana? Anak keduanya dititipkan atau gimana? Nah untuk anak kedua ini pun baru menjadi sebuah hal yang dibicarakan oleh publik setelah polisi menginvestigasi lebih dalam. Anak keduanya ini sebenarnya udah meninggal
meninggal pada tanggal 2 April tahun 2016. Jadi ada anak pertama, anak kedua, cuman anak keduanya ini udah meninggal di tahun 2016 dan muncul lagi anak yang ketiga. By the way, anak kedua ini nama samarannya Jimin, oke? Jimin ini meninggalnya itu di rumah sakit, dan kalau berdasarkan dokter yang menyatakan Jimin ini meninggal, dia kan masih punya catatan medis dan juga masih ingat momen waktu itu ya toh. Dokternya itu bilang kayak gini, saya itu masih ingat anaknya ke rumah sakit, kita lakukan CPR kayak membuat detak jantung gini biar otaknya masih mendapatkan darah yang segar ya toh. Nah, dokternya melakukan CPR selama 40 menit tapi anaknya nggak berhasil diselamatkan, sehingga dokternya menyatakan kalau Jimin ini meninggal. Dan dokternya bilang biasanya kalau yang meninggal anak-anak kita itu bakal foto X-ray untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi atau melihat apa yang mengakibatkan anak ini meninggal. Setelah di X-ray, dokter ini menemukan 3 hal yang sangat menarik. Yang pertama, tulang rusuknya itu ada 4 yang pernah patah tapi udah nyambung lagi. Jadi pernah patah tapi saat ini udah nyambung. Yang kedua, tulang bagian tangannya yang retak. Yang ketiga, tak sampaikan bentar lagi, oke? Nah, untuk tulang rusuk, kalau berdasarkan dokter-dokter, kalau orang-orang yang udah lansia, katanya tulangnya itu udah keras banget sehingga kena krak sedikit itu bisa patah. Tapi untuk anak-anak itu katanya tulangnya itu lumayan fleksibel sehingga biasanya itu nggak mudah untuk patah. Dan waktu itu dokter yang melihat tulang rusuk yang patah ini sempat tanya ke orang tuanya, dan orang tuanya bilang, oh mungkin anak pertama saya nginjek nggak sengaja. Nah, mungkin karena itu tulang rusuknya patah. Nah, mamanya bilang kayak gini, tapi setelah ditinjau lebih lanjut, ini pun tidak mungkin karena dengan bobot 12 kg, karena waktu itu anak pertamanya itu diperkirakan berusia 15 bulan, anak yang berusia 12 kg itu nggak mungkin bisa mematahkan tulang rusuk anak yang lebih kecil. Dan kalau berdasarkan dokter, setelah dihitung-hitung, kemungkinan besar untuk mematahkan tulang rusuk itu membutuhkan tenaga sekeras seseorang yang menendang bola. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi tulang rusuknya itu pernah patah. Untuk tulang tangan, ini patahannya itu agak muter kayak gini. Dan ini dokter bilang ini sangat jelas, ini biasanya diakibatkan ketika orang tua narik tangan sambil diputer gini. Jadi nggak tahu orang tuanya narik tangan model gimana, tapi ini ditarik dan patah. Nah, itu adalah 2 dari 3, dan yang ketiga ini yang agak menyeramkan karena pasti pol-pol kayak merinding. Di luar rusuk dan juga tulang tangan yang patah, dokter juga menemukan tulang tengkoraknya Jimin itu retak. Dan kalau berdasarkan orang tuanya, oh anaknya minggu lalu pernah jatuh dari kasur, mungkin diakibatkan jatuh dari kasur. Tapi di saat dilihat baik-baik, retaknya ini bukan retak yang terjadi 1 minggu yang lalu. Terkesan ini baru aja terjadi. Karena kalau ini kejadiannya 1 minggu yang lalu, seharusnya itu ada jejak-jejak penyembuhan. Jadi kayak tulang retak gini ya. Nah, pasti tulangnya berusaha nyambung lagi, atau paling nggak terlihat sel-sel yang mulai recovery gitu. Tapi tulang tengkoraknya itu benar-benar terlihat barusan retak, dan kemungkinan besar untuk seorang anak memiliki retakan seperti ini di bagian kepala, setelah disimulasi A, B, C, D, E gitu, kemungkinan besar anaknya itu ditaruh di suatu tempat yang agak keras. Misalnya ini kepala anaknya ya, kepalaku ini kepala anak ditaruh di sebuah tempat, lalu dalam kondisi seperti ini dihantam menggunakan sesuatu sehingga retak. Karena kalau misalnya terbentur sesuatu ataupun kena sesuatu, namanya badan manusia itu pasti impactnya itu akan disebar biar tidak mengalami luka yang parah. Tapi terkesan kepalanya itu ditaruh ataupun ditahan di satu tempat lalu dipeletok ataupun dipukul sehingga tulang tengkoraknya patah. Tapi nggak tahu entah gimana di tahun 2016 orang tuanya ini tidak dilihat sebagai seorang pelaku, sehingga polisi pun cuma melakukan sedikit investigasi, lalu setelah itu dinyatakan meninggal diakibatkan luka kayak gitu. Cuman setelah Han alias anak ketiganya ini ditemukan meninggal dan juga memiliki luka yang aneh di kepalanya yang juga lumayan mirip sama anak keduanya, polisi pun mulai mencurigai bisa jadi mamanya ini merupakan seorang rantai yang membunuh anaknya sendiri. Anak kedua merupakan korban pertama, anak ketiga merupakan korban kedua. Anak pertama nggak tahu, tapi yang pasti anak pertamanya pun tidak dirawat. Melihat orang tuanya yang suka nipu orang sana sini untuk mendapatkan penghasilan, kemungkinan besar orang tuanya ini juga terus-menerus melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan subsidi dari pemerintah dan menggunakan itu sebagai pendapatan mereka. Sehingga setelah anaknya gede dan subsidinya udah mau selesai, anaknya mungkin dibunuh. Karena kalau nggak dibunuh, ini anak membutuhkan perawatan yang berarti mungkin aku harus beli susu, kayak beli popok, kayak daripada gitu, mending tak bunuh. Jadi ada kemungkinan seperti
itu. Tapi masalahnya karena anak ketiga ini ditemukan terlalu terlambat, kayak 2 tahun setelah meninggal, sehingga polisi pun tidak bisa menyambungkan kasus ini sama kasus sebelumnya. Namun tentunya ini berdampak di pengadilan yang diterima sama mamanya ini. Dan akhirnya di pengadilan mamanya menerima hukuman penjara 8 tahun 6 bulan, 8,5 tahun, sedangkan papanya itu menerima hukuman 2 tahun 4 bulan. Karena si papanya ini tidak dilihat sebagai pelaku pembunuhan, namun ikutan dalam membuang ataupun menyembunyikan jenazah anak ketiga alias Han. Nah, ini merupakan cerita lengkapnya jenazah yang ditemukan di wadah kimchi. Jadi bukan sebatas ditemukan di wadah kimchi, tapi bisa jadi dia ini merupakan korban kedua. Dan ini merupakan closing yang disampaikan sama MC dokumenter TV itu. Dibandingkan waktu hidupnya Han di bumi ini, lebih panjang waktu meninggalnya Han di bumi ini. Tapi untungnya kita berhasil menemukan Han, dan setelah kita bebaskan Han dari 12 lapisan yang membungkus badannya, barulah Han bisa pulang ke surga. Dan kemungkinan besar waktu yang dihabiskan oleh Han di bumi ini lebih banyak sedihnya dibandingkan bahagianya. Nah, jadi video kali ini sampai di sini, dan aku jujur sebagai seorang orang tua yang juga punya anak dan juga menerima bantuan dari pemerintah, aku itu ngerasa bantuan ini sangat membantu gitu. Tapi aku nggak duga ada seseorang yang menggunakan anaknya hanya untuk menerima bantuan dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, Polo, kejadian kali ini sampai di sini. Mungkin bisa Polo share ke teman-teman Polo yang sempat baca kasus jenazah bayi yang ditemukan di dalam wadah kimchi. Kalau kasus ini sebenarnya nggak sebatas cuma ditemukan di wadah kimchi, tapi sebenarnya ada kasus-kasus lain di balik kejadian ini dan baru terungkap setelah jenazah yang ada di wadah kimchi ini terbuka. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video